Halo, Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya dengan temanya yang selalu memikirkan kamu ya. Jadi kita akan lihat siapakah dia seseorang yang selalu memikirkan kamu ya. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai earphone ya atau handphone saat mendengarkan. Tapi kalau tidak kedengaran juga, abaikan aja ya, lewati aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel yang tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Jadi simple. Sekarang kita akan lihat ya, seseorang yang selalu memikirkan kamu. Kita akan lihat siapakah dia ya, yang selalu memikirkan kamu. Sebelum kita lihat untuk lebih jauh ya, kita akan lihat untuk koneksi kamu seperti apa. Oke, dengan dia. Untuk zodiak Aquarius ya. Siapakah dia? Orang yang selalu memikirkan kamu ya. Koneksinya seperti apa? Oke. Di sini ada it is safe for you to love, open your heart. Oke. Oke, mungkin di antara beberapa Aquarius ya, kamu sepertinya memiliki trauma ya dari masa lalu, sulit memaafkan seseorang. Jadi juga kayaknya sulit juga gitu ya untuk menerima seseorang yang baru gitu. Karena kamu masih belum bisa memaafkan ya seseorang dari masa lalu kamu gitu. Yang menyakiti hati kamu mungkin ini gitu ya. Dan seseorang yang selalu memikirkan kamu ini mungkin dia ya gitu ya, yang menyakiti hati kamu ini gitu ya, yang mungkin kamu juga nggak bisa memaafkan gitu ya, atau di pikiran dia ya, di pikiran dia kamu itu nggak bisa memaafkan dia gitu karena dia telah menyakiti kamu gitu ya. Ini bisa seseorang dari masa lalu ya, tapi bisa juga orang baru. Karena aku bilang orang baru itu kenapa ya, karena aku ngeliat di sini seperti ada ketertarikan yang begitu kuat antara kamu dan dia, cumannya kamunya kayak seperti cuek gitu loh ya, seperti kamu itu belum bisa membuka hati kamu untuk orang baru ini gitu loh ya. Mungkin ya itu ya, kamu mungkin pengen temenan aja dulu gitu, atau lagi dekat aja gitu loh. Dia ini selalu memikirkan kamu ya, karena dia ingin bersama kamu ya gitu. Dia ingin kamu tuh mau membuka hati lagi gitu loh, ataupun mau menerima dia gitu. Kalau ini orang baru ya, kalau orang lama pun sama ya, dia ingin kamu memaafkan dia gitu. Dia ingin kamu mau memberi kesempatan kedua gitu. Dia tahu dia menyakiti hati kamu di sini ya, makanya dia selalu memikirkan kamu karena sepertinya apa yang dia lakukan ke kamu itu kayak sulit untuk dimaafkan gitu loh. Tapi aku ngeliat di sini mungkin kamu masih punya perasaan juga ya sama dia, cuman ego kamu masih belum bisa kamu ini ya, kamu hilangkan. Bukan dihilangkan ya, kayak kemarahan kamu gitu ya, itu kayak belum bisa kamu redam gitu loh ya. Padahal kamu tahu kamu juga punya rasa mungkin ya sama ini, seseorang ini, tapi rasa kesel kamu atas sikap dia, atas perlakuan dia itu membuat kamu kayak udah nggak mau lah gitu ya sama dia gitu. Ada rasa marah gitu, bahkan mungkin juga kayak benci gitu loh
tapi cinta. Nah, gitu. Karena ada chemistry di sini ya. Ada chemistry antara kamu dan dia itu masih ada. Masih kuat gitu. Kita lihat lagi siapakah dia ya. Romantic feelings. Ya, romantic feelings di sini aku ngeliat orang baru juga ya. Tapi yang seperti aku bilang tadi, untuk beberapa juga orang lama. Orang baru di sini kayak baru ketemu sama kamu gitu ya, jatuh cinta. Kamu juga punya perasaan sebenarnya, cuman kayak untuk beberapa mungkin kamu masih belum bisa membuka hati untuk dia gitu. Jadi kayak temenan aja dulu gitu. Membuka hati ini bukan karena kamu nggak jatuh cinta ya sama dia, nggak suka, itu enggak ya. Aku ngelihatnya lebih karena kamu masih belum bisa belum berani untuk menerima seseorang aja gitu. Tapi sepertinya kamu punya rasa juga di sini gitu ya. Tapi untuk beberapa memang ini orang lama ya yang ingin ketemu sama kamu karena perasaan dia nggak berubah ya, meskipun kamu sudah jauh gitu. Dan aku lihat di sini juga ini pasangan kamu ya, pasangan kamu saat ini. Yang selalu memikirkan kamu. Kenapa? Karena aku lihat mungkin kamu lagi LDR ya. LDR, jadi kayak bisa susah ketemu gitu ya, karena kamu ada jarak gitu ya. Dan dia ingin ketemu sama kamu gitu. Kita lihat lagi siapakah dia ya, seseorang yang memikirkan kamu, Sagittarius. Tuh kan di sini juga ada honeymoon ya. Oke, kamu ada perbedaan di sini, bisa beda kota, beda negara, beda pulau, beda wilayah lah ya. Dan untuk beberapa aku ngeliat memang orang ini mundur ya, mundur dari kamu, atau bisa saja kamu yang mundur dari orang ini ya, kayak ngejauh gitu ya. Kita lihat, dan orang ini ingin adanya satu pertemuan ya, ingin menjangkau kamu lagi, ingin kembali sama kamu gitu. Kita lihat ada unrequited love. That's not attract. Yes, kayak merasa tidak dicintai ya, karena mungkin kamu terlalu cuek gitu ya sama dia, makanya dia mundur dari kamu gitu. Atau bisa saja yang seperti ku bilang tadi ya, orang ini kayaknya lagi ada jarak sama kamu, ada jeda ya sama kamu. Dia berpikir mungkin dia menunggu kabarnya kamu gitu ya, tapi kamu tidak ada effort apapun gitu ya. Jadi dia merasa mungkin kamu udah nggak mau lagi sama dia gitu, nggak cinta lagi gitu ya. Untuk beberapa di sini orang yang pernah kamu tolak ya. Tapi untuk beberapa memang seseorang dari masa lalu ya, kayak mantan gitu. Dia ngerasa kayak akan sulit gitu ya untuk meyakinkan kamu kembali ya, karena dia ngerasa kamu nggak cinta gitu loh. Sebab dia ingin minta maaf. Di pikiran dia, kalau misalkan mau ya, dia ingin berjuang lagi gitu ya. Kalau misalkan kamu cinta sama dia ya, mungkin kamu akan maafin dia, mau nerima dia gitu loh istilahnya. Tapi dia tidak punya keyakinan itu gitu loh. Dia merasa kamu kayaknya sulit gitu untuk diyakinkan, dan kayaknya udah nggak mau lagi gitu loh ya. Di sini aku ngeliat perasaan dia kuat ya ke kamu, perasaan cinta dia besar ke kamu, cuman kayak keyakinan dia yang kurang ya, kepercayaan dia yang kurang gitu ya. Kamu pun mungkin masih berharap ya sama orang ini gitu. Love yourself first tuh kan. Orang ini orang yang betul-betul tidak bisa melupakan kamu ya. Dia hanya cinta sama kamu gitu. Kayak sayangnya, cintanya sama kamu itu kayak melebihi dirinya sendiri gitu loh
ya. Jadi kayak bisa dibilang kayak terlalu banget gitu ya, mungkin terlalu cinta atau terlalu sayang sama kamu gitu. Kita lihat lagi lebih jauh ya, siapakah dia? Seseorang yang selalu memikirkan kamu ya. Di sini aku juga ngeliat dia mungkin berusaha move on dari kamu tapi nggak bisa ya, gitu. Jadi bisa dibilang ini kamu ada yang sudah separation ya, udah berpisah gitu ya, udah jadi mantan gitu. Kita lihat siapakah seseorang yang memikirkan kamu ya. Aquarius, yang selalu memikirkan kamu, nggak pernah habis-habisnya gitu. Oke, Two of Cups ya. Kamu dan dia punya koneksi soulmate ya. Jadi ini bisa dipastikan kamu juga punya perasaan yang sama dengan dia ya. Kamu pun juga sulit untuk move on gitu. Jadi yang selalu memikirkan kamu itu orang yang saat ini juga kamu pikirkan ya. Kamu masih punya perasaan sama dia dan masih menginginkan dia gitu ya. Dan dia ingin kembali sama kamu. Untuk beberapa memang seperti yang aku bilang tadi ya, kalian baru ketemu di sini. Baru ketemu itu kayak udah ngeklik gitu loh ya, kayak misalnya pun dapet gitu. Dan dia memang tertarik gitu ya, suka sama kamu. Kayak pas mungkin kalian ngobrol-ngobrol gitu ya, kok nyambung sih, nah gitu. Tapi mungkin untuk beberapa memang kalau dalam hal perasaan ya belum terbuka mungkin ya, belum berani terbuka. Tapi untuk beberapa mungkin sudah terbuka, cuman kamunya mungkin belum terlalu ada respon gitu ya, kayak masih bisa saja kamu menolak dia, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, ambil mana yang resonate gitu. Tapi bisa juga kamu tidak menolak dia, cuman kamu kayak belum memberikan jawaban yang pasti gitu. Kita lihat lagi. Di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Nine of Pentacles ya. Aku lihat di sini orangnya umurnya sekitar 30 ke atas ya. Dia memiliki finansial yang cukup bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan dia perempuan, dia itu mandiri banget gitu ya. Dia seperti orang yang pandai menjaga diri, merawat dirinya gitu ya. Dan dari segi finansial juga mandiri gitu loh ya. Dan dia tuh apa namanya, melihat kamu tuh menarik gitu loh istilahnya ya. Dan aku lihat kamu itu cukup mempesona bagi dia ya. Oke. Bentar. Kita lihat lagi. Di sini ada The Tower ya. The Tower. Ya, The Tower ini kalau misalkan dia memang seseorang dari masa lalu kamu ya, itu memang hubungan kamu udah berakhir gitu ya, udah berantakan, kamu ada pertengkaran dengan dia atau tiba-tiba aja ya situasi dan kamu dan dia itu berubah gitu loh, kayak mungkin tiba-tiba aja mundur dari kamu, nggak ada komunikasi gitu ya. Dan itu mengejutkan kamu, itu bisa saja ya. Tapi untuk beberapa di sini aku melihat seseorang ini punya trauma ya dari masa lalu gitu, dan dia memang butuh waktu untuk mundur dulu gitu ya sebelum dia
benar-benar maju ke kamu gitu ya, atau memilih untuk menjalin hubungan dengan kamu gitu, karena aku lihat ada keraguan di sini. Ya, meskipun dia tertarik sama kamu, suka sama kamu gitu, tapi dia belum berani untuk membuat keputusan gitu loh. Ya, bukan dia nggak tertarik sama kamu gitu, dia tertarik gitu loh. Ini untuk kamu yang mungkin juga ketemu yang di ghosting ini ya, kayak mungkin tiba-tiba kalian udah deket, udah nyambung ngomong gitu ya, tiba-tiba dia mundur gitu, menghindar. Nah, seperti itu. Ya, itu karena dia butuh waktu dulu ya untuk sendiri gitu, untuk mundur dulu, berpikir gitu, mempertimbangkan apakah hubungan ini lanjut atau enggak gitu, karena dia masih punya trauma ya dari masa lalunya. Makanya dia selalu memikirkan kamu gitu, karena dia takut gitu loh ya, takut untuk menghadapi kamu lagi, ataupun memang ada hal-hal yang membuat dia takut atau ragu gitu. Dan di sini ada Temperance. Temperance ini aku ngelihatnya dia seseorang yang sabar ya untuk beberapa di antara kamu. Dan memang kamu dan dia memiliki koneksi soulmate di sini. Kamu juga ada kecocokan di sini aku ngeliat dengan dia ya. Dan kayak ngerasa kamu itu yang bisa memahami dia ya. Di sini perasaan kamu dan dia itu sama loh. Aku ngeliat kalau misalkan kamu sudah berpisah. Dan ini kayak ingin adanya satu pertemuan gitu dia. Ya, ingin menyeimbangkan kembali hubungan, ingin memperbaiki kembali hubungan ya, ingin bersatu lagi gitu, ingin bersama ya. Karena kalaupun misalkan kamu dan dia ada perbedaan di sini, seperti kalian bisa bisa memahami gitu loh ya, bisa sama gitu loh. Dan dia ngerasa seimbang dengan kamu. Kalian juga saling mengisi di sini ya, kekosongan satu sama lain gitu. Ada Sagittarius di sini, Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Gak resonate buat kamu semua. Orangnya tenang di sini, aku lihat orangnya tenang, sabar gitu ya. Dan mungkin juga untuk beberapa bisa memahami kamu ya, bisa mengerti kamu gitu. Dan di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords ini seseorang yang akan memperjuangkan kamu ya, akan memperjuangkan kamu. Dan untuk ciri-cirinya di sini ada yang mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda ya, atau seumuran dengan kamu gitu. Atau ini bisa hanya energi saja, kayak apa ya, orangnya juga apa ya, kayak nggak takut gitu loh ya, nggak kenal takut gitu, nggak, istilahnya kayak nggak menyerah gitu loh ya, kayak cepat mengambil keputusan tapi cepat dia sesali gitu ya kalau misalkan keputusan yang dibuat itu salah gitu. Jadi ini orang yang terlalu terburu-buru gitu loh. Untuk sebelumnya mungkin dia memang memutus hubungan gitu ya, tapi di sini justru dia ingin kembali lagi gitu loh ya, karena di saat mungkin kamu dan dia lagi sedang marahan gitu ya, dan dia mungkin orangnya
emosinya ada tower di sini ya, emosinya meledak-ledak gitu ya. Dia nggak bisa ini untuk kamu yang tipikal orang yang mungkin bukan tipikal orang yang bersabar ya, gitu ya, yang emosinya mudah berubah gitu istilahnya, dan dia tidak tahan gitu ya, tidak cukup untuk sabar istilahnya gitu. Makanya ketika berpisah di sini dia mungkin banyak belajar ya. Dia mencoba untuk belajar memahami kamu ya, belajar untuk melihat koneksinya dengan kamu tuh bagaimana, seperti apa, dulunya yang salah apa, yang harus diperbaiki di mana gitu loh. Ya. Orang ini terus-terus memikirkan kamu ya, dan terus-terus stalking kamu karena dia ingin kembali. Cuman ada keraguan di sini. Gitu. Karena dia nggak tahu. Ya, dia takutnya kamu udah nggak mau sama dia gitu, terutama yang kamu pernah disakiti gitu ya. Gitu. Untuk zodiak ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisinya kamu, oke? Dan ingat ya, sekali lagi tidak resonate buat kalian semua untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini, oke? Sekian dulu bacaannya. Kalau ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami, oke? Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.